Shalom adik-adik sekolah minggu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali rasanya kita boleh berjumpa kembali di dalam cerita firman Tuhan di minggu hari ini, minggu tanggal 17 Mei 2026. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah dan kasih setiamu yang senantiasa memberkati kehidupan kami hingga pada saat ini Tuhan. Kami masih boleh merasakan kesehatan, napas kehidupan, dan sukacita yang melimpah yang daripada Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami hendak mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, Engkau memberkati dan mengurapi hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu yang akan kami dengarkan dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap harinya. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama-Mu yang kudus kini kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan di minggu tanggal 17 Mei 2026 diambil atau tertulis dari kitab Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Kisah Para Rasul pasal 1 mulai dari ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan dikatakan. Amang di sini akan bertanya kepada kita adik-adik sekolah minggu, siapa di sini adik-adik sekolah minggu yang gampang bosan? Iya. Apalagi jikalau kita menunggu dalam waktu yang lama. Menunggu sering kali membuat kita bosan ya. Iya. Misalnya menunggu papa mama pulang dari kerja, menunggu liburan, ya, menunggu hasil ujian, menunggu bagi rapot dan selain sebagainya kan. Ya, tetapi di balik waktu menunggu ada sesuatu hal yang baik yang dapat kita lakukan. Nah, dalam nats firman Tuhan hari ini juga saat ini murid-murid Yesus juga pernah mengalami masa menunggu, yaitu setelah Yesus naik ke sorga, dia berpesan kepada para murid-muridnya agar menunggu dengan penuh kesabaran, bertekun dalam doa, hidup dalam kebersamaan, hidup di dalam kasih tanpa bersungut-sungut, dan mereka tinggal di Yerusalem sampai menanti turunnya Roh Kudus atau hari Pentakosta. Hal yang dilakukan oleh para murid, pelajaran yang bisa ditiru oleh orang percaya kepada Yesus. Menunggu janji Tuhan bukan berarti kita hanya diam saja atau putus asa. Tetapi apa yang dilakukan oleh murid-murid Yesus pada saat itu, mereka mengisi waktu menunggu itu dengan berkumpul bersama, berdoa bersama. Mereka tidak fokus pada kapan Roh Kudus datang, tetapi mereka tetap percaya, mereka tetap sabar bahwasannya Tuhan pasti akan menepati janjinya. Nah, sikap inilah yang patut untuk kita teladani, kita contoh ya adik-adik dalam menanti janji Tuhan itu, yaitu harus ada sikap sabar, percaya, dan berdoa. Ya, siapa di adik-adik sekolah minggu di sini yang sering berdoa? Ya, saya percaya bahwa kita semua adik-adik sekolah minggu sekalian sering berdoa ya. Misalnya pas bangun tidur, mau makan, mau belajar,
atau saat kita takut, atau saat kita sedih? Iya. Nah, Amang mau bertanya lagi nih kepada adik-adik sekolah minggu, apa itu doa? Ada yang tahu? Iya. Doa adalah berbicara dengan Tuhan, kita berkomunikasi kepada Tuhan, kan? Iya. Jadi, kenapa kita berdoa, adik-adik sekolah minggu? Kita berdoa supaya kita diberkati ya? Tidak ya. Kita berdoa, kita mengucap syukur, kan? Ya, kita mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan yang sudah kita alami di dalam kehidupan kita. Dan kita berdoa meminta pertolongan, kita meminta bimbingan, tuntunan oleh Tuhan, atau kita mengaku salah, menyadari kesalahan kita. Ketika kita berdoa, hati kita semakin dikuatkan. Kita menjadi berani di saat kita lemah. Kita menjadi kuat di saat kita sedih atau takut. Kita menjadi tenang ketika kita berdoa. Lalu apa yang dapat kita lakukan saat menanti sesuatu yang kita harapkan? Jadi kalau adik-adik punya kerinduan terbesar, ada cita-cita nih ya, mau jadi apa misalnya nih, pengen jadi dokter, pengen jadi polisi, ya kan? Harus tekun berdoa dan giat belajar. Iya. Siapa di sini adik-adik sekolah minggu yang selalu ingat berdoa? Iya, kita semua harus ingat berdoa, dan kita bukan hanya berdoa untuk diri kita sendiri, tetapi kita juga mendoakan orang-orang yang kita kasihi. Kita harus mendoakan orang tua kita harus mendoakan saudara-saudara kita juga harus mendoakan abang kakak guru sekolah minggu kita juga mendoakan teman-teman atau sahabat kita, ya kan? Ya, kita juga jangan lupa saat mau makan juga harus berdoa, doa mau makan, ya kan? Iya. Jadi adik-adik bisa menuliskan doa permohonan dan perdamaian di dalam sebuah kertas kecil, contohnya mendoakan keluarga, teman, sanak saudara kita. Contoh kalau di rumah, adik-adik juga bisa mengajak papa mama untuk berdoa bersama di rumah, atau mengajak teman-teman kita berdoa. Jadi firman Tuhan saat ini mengajak dan mengingatkan kita akan pentingnya hidup yang selalu berdoa dan bersyukur. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Maka kita sebagai orang yang percaya, kita jangan pernah berhenti untuk berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala keadaan dan dalam segala hal. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan saat ini. Engkau Tuhan mengingatkan kami, mengajarkan kami Tuhan, agar kami senantiasa hidup di dalam doa, hidup di dalam kasih yang seturut dengan kehendak Tuhan. Karena itu Tuhan, tolong kami, kuatkan kami Tuhan, ajari kami Tuhan, agar kami selalu hidup di dalam kehendak-Mu. Bapa dalam sorga, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu sekolah minggu ini Tuhan, yang saat ini mereka masih dalam proses tumbuh dan kembang mereka, yang saat ini masih di dalam bangku pendidikan sekolah. Mari Engkau Tuhan yang memberkati pertumbuhan mereka,
agar kiranya mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang patuh kepada orang tuanya, serta menjadi anak-anak yang membawa sukacita, menjadi berkat bagi orang-orang banyak. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk setiap orang tua mereka, kiranya Engkau Tuhan yang memberkati orang tua mereka, dimanapun mereka berada, memberkati setiap pekerjaan tangan orang tua mereka, memberikan kesehatan, umur yang panjang, dan rezeki yang berlimpah, sehingga orang tuanya tetap mampu bersukacita Tuhan untuk membimbing, menuntun setiap anak-anaknya, serta mencukupkan segala apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka setiap harinya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami saat ini dan seterusnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.